Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pembahasan kaidah riwayat As-Susi, qiraat As-Susi, lanjutan daripada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan langsung membahas saja tentang as-saktu wal idraj. Saktah dan idraj. Saktah artinya berhenti sejenak, wal idraj artinya dibaca terus. Artinya maksudnya idraj adalah bacaan yang tidak dibaca dengan saktah. Menurut qiraat As-Susi, adrajal mawadhi'a at-taliyata wa lam yaskutu 'alaiha. Qiraat As-Susi membaca secara langsung saja. Artinya tempat-tempat berikut dibaca secara langsung, walam yaskutu 'alaiha. Tempat-tempat berikut tidak dibaca saktah menurut qiraat As-Susi. Contoh, aywajan qayyiman. Itu kan dibaca secara idraj saja. Jadi baca dengan aywajan qayyima pada surah Al-Kahfi ma'al ikhfa. Jadi dibaca dengan ikhfa. Aywajan qayyima. Contoh lain, marqadina hadza. Qiraat As-Susi membacanya secara langsung saja. Jadi nunnya dibaca panjang tanpa saktah. Marqadina hadza. Kemudian manraq dibaca marraqin. Kemudian bal rana dibaca barrana ma'al idgham. Dibaca dengan idgham. Marraq baca idgham kan? Kemudian barrana. Nah, itulah maksud daripada kaidah as-saktu wal idraj. Jadi dalam qiraat As-Susi tidak ada bacaan saktah. Pada tempat-tempat yang dibaca saktah menurut qiraat Hafs. Kemudian di bawahnya lagi membahas tentang mimul jam'i. Mim jama'. Mim jama' artinya huruf mim yang menunjukkan jama' atau hitungan banyak. Itu pada kalau dalam ilmu tasrif itu apa? Mim jama' ini seperti hum, antum, hum dan antum. Contohnya ya. Menurut qiraat As-Susi, yaksuru mimal jam'i waslan idza waqa'a ba'daha sakinun wa kana qabluha ha'un masbuqatun bi kasrin aw ya'in sakinatin. Qiraat As-Susi mengkasrahkan. Apa yang dikasrahkan? Harokat atau baris mim jama' waslan, tatkala mim jamaknya itu dibaca dengan wasal, bacaan disambung dengan lapas berikutnya. Kapan dibaca dengan kasrah? Itu mim jamaknya idza waqa'a ba'da sakinun. Apabila sebelum mim jamak itu ada huruf yang sukun. Wa kana qabluha, dan sebelumnya juga idza waqa'a ba'daha sakinun. Apabila setelah mim jamak itu ada huruf yang sukun. Wa kana qabluha aw ha'un masbuqatun, dan sebelum mim jamaknya itu ada huruf ha masbuqatun. Huruf ha yang diikuti bi kasrin. Huruf ha yang diikuti dengan baris kasrah. Jadi huruf ha-nya berbaris kasrah. Atau sebelum mim jamak itu yaun sakinun, ada huruf ya yang sukun. Contoh, qulu bihimul ijla dibaca qulu bihimil ijla. Sana ada qulu bihim, baca qulu bihimil ijla. Kemudian alaihimul baba dibaca dengan alaihimil baba.
Itu contoh tentang mim jamak menurut qiraat As-Susi. Jadi mim jamaknya dibaca dengan kasrah tatkala dibaca wasal dengan syarat-syarat yang tadi ada. Sesudahnya ada huruf yang sukun, huruf yang mati, dan sebelum haknya itu ada huruf ada sebelum sebelumnya ada huruf ha yang berbaris kasrah, atau sebelumnya itu ada huruf ya yang sukun. Kemudian al-idgham wal izhar, bacaan idgham dan izhar. Idgham artinya bacaan menggabungkan satu huruf kepada huruf yang lain atau memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain. Wal izhar artinya izhar adalah dibaca dengan jelas. Menurut qiraat As-Susi, adghama dzala fi ta'i, qiraat As-Susi mengidgamkan huruf dzal. Huruf dzal akan dibaca idgham atau huruf dzal tersebut akan digabungkan pitai, bacaannya dimasukkan ke dalam huruf ta. Contoh ad-dakhattu uttu panabattuha kaifa waqa'at. Jadi ad-dakhattu uttu panabattuha itu yang huruf dzalnya tidak dibaca lagi, yang muncul adalah huruf ta-nya itu. Kaifa waqa'at, di mana saja nanti Anda menemukan bacaan tersebut. Kemudian wa yudghimu kadzalika fil huruf kadzalika al huruf at-taliyah. Dan qiraat As-Susi juga membaca idgham akan huruf-huruf berikut. Pertama, zal, zalun, it. Huruf zal pada lafaz it akan dibaca idgham bil huruf sittati taliyah, tatkala it itu, lafaz it itu bertemu dengan huruf 6 huruf berikut, yaitu huruf ta, zai, shad, dal, sin, dan jim. Contohnya ada lafaz id, kemudian sesudahnya ada huruf ta, ittaqulu. Ada lafaz id, kemudian sesudahnya ada huruf zai, wa izzayyana. Kemudian ada lafaz id, setelahnya bertemu dengan huruf shad, wa is-sarafna. Kemudian id ketemu dengan huruf dal, id dakhalu. Kemudian id ketemu dengan huruf sin, is sami'tumuhu. Kemudian id, lafaz id ketemu dengan jim, wa ija'alna. Nah, itulah bacaan idgham huruf dzal pada lafaz id tatkala bertemu 6 huruf yang sebagaimana yang saya disebutkan di atas tadi. Kemudian diidghamkan juga dal. Dal yang mana? Yaitu dal pada lafaz qad. Haitsu adghama dal qad fil huruf tsamaniyah. Huruf dal pada lafaz qad akan diidghamkan tatkala dia bertemu dengan 8 huruf berikut. 8 huruf yaitu sin, zal, dad, za, zai, jim, shad, dan shin. Contohnya qad sami'a dibaca qas sami'a, wa laqad dzara'na dibaca wa laqad dzara'na. Kemudian faqad dhalla dibaca faqad dhalla. Kemudian contoh yang lain faqad zalama dibaca faqad zalama. Wa laqad zayyana dibaca wa laqad zayyana. Kemudian qad ja'akum dibaca qad ja'akum. Kemudian walaqad sarafna dibaca walaqas sarafna. Qad syaghafaha dibaca qasyaghafaha, syaghafaha, qasyaghafaha. Kemudian diidghamkan juga menurut qiraat As-Susi ta'ut ta'nis sakinah, ta ta'nis yang sukun. Faqad adghamaha fil huruf sittati taliyah. Qiraat As-Susi mengidghamkan juga ta ta'nis sakinah, ta ta'nis yang sukun tatkala bertemu 6 huruf berikut, yaitu sin, tha, shad, zai, za, dan jim.
Contohnya, contoh wajaat sayyaratun dibaca wajaat sayyaratun. Kemudian kadzabat samudu dibaca kadzabat samudu. Hasirat suduruhum dibaca hasiras suduruhum. Kemudian khabat zidnahum dibaca khabaz zidnahum. Khabaz zidnahum. Khabaz zidnahum. Kemudian kanat zalimatan dibaca kanat zalimatan. Nadijat juluduhum dibaca nadijat juluduhum. Kemudian ada lagi bacaan adghama lam. Qiraat Rasul mengidgamkan, memasukkan huruf lam pada lafaz hal. Lam pada lafaz hal tatkala bertemu huruf ta. Setelahnya ada huruf ta. Min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Jadi pada dua tempat ini dibaca lamnya lam sukun pada lafaz hal tatkala bertemu dengan ta. Pada lafaz ini dibaca dengan idgham. Hal tara dibaca hal tara. Ini terdapat dalam surah Al-Mulk dan Al-Haqqah. Kemudian wadghamal ba'a al-majzumata fil fa'i. Qiraat As-Susi juga mengidgamkan huruf ba al-majzumah, huruf ba yang sukun. Digabungkan ke mana? Fil fa'i, ke dalam huruf fa. Contoh yaghlif fasaufa, yaghlif fasaufa. Surah An-Nisa. Kemudian wadghamat sa'a fit ta'i. Qiraat As-Susi juga mengidgamkan huruf sa ke dalam huruf ta. Contoh uritumuha wa labitta. Asalnya labista dibaca labitta. Kaifaja, di mana saja lafaz tersebut Anda temukan. Kemudian wa adghamal dal fi dzal. Qiraat Rasul mengidgamkan huruf dal ke dalam huruf dzal, yaitu pada lafaz kaf ha ya ain sad dzikra. Di sana ada sad dzikra. Andaikan diwasal sad dzikru ya. Sad dzikru. Terdapat dalam surah Maryam ayat 1. Sad dzikru. Kemudian qiraat As-Susi mengidgamkan ad-dal fi pisai, huruf dal ke dalam huruf sa. Contoh yuris sawaba surah Al-Imran. Wa adgha marra'a al-majzumata fil lam. Qiraat As-Susi juga mengidgamkan atau menggabungkan akan huruf ra yang sukun, yang huruf sukunnya, huruf ra sukunnya diidgamkan fil lam, ke dalam huruf lam. Contoh naghfir lakum. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Saya kira cukup untuk pembahasan qiraat tentang usul riwayah. Qiraat As-Susi berkenaan tentang masalah saktah dan idraj, dan tentang bacaan mim jama', dan tentang idgham dan izhar, yang mana bisa Anda lihat pada file Anda itu kan dari halaman 12 sampai terakhir di halaman 14. Cukup pembahasannya. Ana akhiri dengan ucapan subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.